Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Rafif. Kita di serial PHP dan juga MySQL. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menampilkan file PHP ataupun menampilkan perintah PHP di browser ya. Yang pertama di browser, kemudian yang kedua langsung di Visual Studio Code kita ya. Jadi ada dua cara. Nah, kita ikuti terlebih dahulu. Yang pertama adalah menampilkan di browser kita. Nah, pertama kita buka terlebih dahulu folder kita di mana kemarin kita sempat download UAM kita. Nah, kemarin saya sudah download di bagian C ya, C user, kemudian download, kemudian di folder UAM ya. Kemudian kita buka dulu di sini. Nah, teman-teman lihat di sini ada sebuah aplikasi namanya UAM ya, yang ini ya, uam.exe. Dia adalah aplikasi yang nanti ketika kita klik, dia akan membuka interface ataupun antarmuka dari si UAM. Kita double klik. Ya, double klik. Ya, dia akan menampilkan tampilan dari si UAM ya. Nah, teman-teman lihat di sini Apache-nya sudah running ya, di atas ini running. Kemudian MySQL-nya juga sudah running. Itu bagian atasnya. Kemudian di bagian tools di sini ya, ada beberapa tombol ya, ini ada phpMyAdmin, ada phpInfo, dan juga ada debug client dan juga SQLite. Nah, kemudian di sini di atasnya di bagian My Web ya, di sini ada browser www, kemudian folder www ya, www. Kita cek terlebih dahulu di browser www. Nah, ini adalah folder yang ada di UAM kita ya. Teman-teman lihat di sini di virtual host ini ada sebuah folder tulisannya My App. Ini tempatnya di sini teman-teman, bisa lihat dulu sebentar. Kita buka foldernya. Kemudian di sini ya, www My App ya. Dan di sini tadi My App. Nah, kita buat folder baru di sini ya. Ini kan cuma satu ya. Kita buat satu folder lagi dengan tulisan project misalnya. Kita buka tadi di Windows Explorer kita. Kemudian klik kanan. New folder, masukkan project. Jadi ada dua folder ya di www ini, My App, dan juga yang kedua adalah project. Ini di Windows Explorer. Kita cek di Mozilla kita. Kita coba refresh. Tadi cuma satu ya. Kita refresh. Jadi dua teman-teman. My App dan juga project. Jadi ada dua folder. Nah, kita buka di sini project. Kita klik. Maka dia masih kosong ya. Ini adalah isi daripada folder project di UAM kita. Kenapa kosong? Karena memang di sini juga kosong ya. Masih kosong. Nah, kita buat terlebih dahulu file di dalam project ini ya. Di www project. Di dalamnya kita buat file ya. Kita buka Visual Studio Code ya. Kemudian kita buat sebuah file baru di sini. Kita langsung save saja dan kita letakkan di sini ya. Kita letakkan di C, kemudian kita masukkan di user, masukkan di user kita, kemudian kita pilih tempat di mana kemarin kita download si UAM ya, UAM lagi www project. Nah, filenya kita letakkan di sini ya, di project. Kemudian kita save di sini nama filenya. Misalnya kita masukkan sebuah nama misalnya hello.php ya. Kita tuliskan hello.php dengan diawali dan juga diakhiri dengan tanda petik ini ya. Tanda petik ya. Tanda petik di depan juga tanda petik di belakang. Kita save. Oke, kemudian kita buat sebuah file di sini dimulai dengan kita masukkan tanda kurung kecil ya. Ikuti dengan tanda tanya, kemudian diikuti dengan tulisan PHP ya, di paling atas ya, kemudian di paling bawah kita tutup dengan tanda tanya lagi, kemudian diikuti dengan tanda lebih besar ya. Ini adalah sebuah perintah dari sebuah file PHP bahwa yang terletak di antara PHP atas dan juga tag ini dia akan dijalankan sebagai sebuah perintah PHP. Oke ya. Kemudian yang pertama kita buat perintah mudah dulu, yakni echo. Ya, echo, echo, echo.
Ini adalah sebuah perintah dari PHP untuk menampilkan sebuah tulisan ya. Menampilkan sebuah tulisan echo, E-C-H-O ya, bukan echo tapi E-C-H-O. Kita masukkan sebuah tulisan misalnya hello dari file PHP. Oke ya, ada echo kemudian hello dari file PHP ya. Kita coba. Ini kan kita buatnya di file ya teman-teman ya, di file. Kemudian kita akan coba jalankan dia dari browser ya. Cara kita pertama tadi ya, di awal kita sampaikan bahwa ada dua cara kita bisa tampilkan file PHP kita di browser, ataupun yang kedua nanti kita akan tampilkan langsung di Visual Studio Code ya. Pertama dulu ya, kita coba jalankan ini di browser kita. Kita coba buka lagi di sini ya. Kemudian kita refresh dulu. Ada file hello ya. Kita coba klik di sini satu kali saja cukup. Nah, hello dari file PHP ya. Ini adalah sebuah script yang kita jalankan di PHP. Nah, coba kita ubah di sini hello dari PHP. Bagaimana kabarnya? Ya. Kita coba refresh. Hello dari file PHP, bagaimana kabarnya? Ya. Ini adalah sebuah tampilan ketika kita jalankan di browser. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tuliskan di file PHP tersebut tanda kurung tanda lebih kecil ya, ini tanda kecil lebih kecil diikuti dengan tanda tanya, kemudian diikuti dengan tulisan PHP, kemudian kita tuliskan perintah echo, kemudian hello dari file PHP bagaimana kabarnya, kemudian kita kasihkan tanda tanya lagi, kemudian tanda lebih besar ya. Kalau kita refresh, hasilnya seperti di browser ini. Nah, itu cara yang pertama, kita bisa langsung tampilkan file PHP kita dan hasil dari ketika PHP dijalankan di browser ya. Ini browser ya. Kita jalankan di Firefox. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kalau misalnya kita masih dalam tahap pengembangan ya, kita bisa langsung jalankan file PHP ini di Visual Studio Code kita langsung ya. Caranya bagaimana? Ini kita kecilkan dulu, ya. Kemudian kita besarkan ini, ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Cara yang kita akan jalankan ini adalah bagaimana cara kita membuat si Visual Studio Code ketika dia menjalankan di sini, kita bisa langsung tampilkan di bagian bawahnya ya. Jadi kita tidak perlu bolak-balik buka si Visual Studio Code, kemudian kita buka lagi si Chrome ataupun si Firefox-nya. Ya, caranya bagaimana? Kita perlu cari sebuah ekstensi yang namanya CodeRun kalau nggak salah. Kita buka dulu di sini, cari ekstensi ya, di sini ya. Cari ekstensi di bagian sebelah kiri, ya. Kemudian kita masukkan CodeRunner. Nah, ini teman-teman, CodeRunner. Nah, ini CodeRunner. Ya, setelah kita klik di sini tadi extension, kemudian kita masukkan di sini tulisan code ya, juga code gitu aja, sudah akan menampilkan ya ekstensi-ekstensi yang dimiliki oleh si Visual Studio Code untuk kita langsung jalankan si CodeRun-nya tadi. Nah, ini sudah ada, kita coba install terlebih dahulu. Install. Kita tunggu dulu ya, dia sudah langsung install. Nanti tandanya di sini ada tanda seperti ini ya, seperti play ini ya. Kita coba close dulu di sini ya. Ini tanda sudah diinstal ya. Yang CodeRunner-nya sudah diinstal. Nah, kita lihat di sini dia sudah ada tombol run code ya. Kita coba jalankan. Nah, tidak terjadi apa-apa, tampilannya tidak terjadi apa-apa. Cuma perintah ataupun informasi bahwa di sini running PHP, kemudian di sini dan diakhiri dengan code ini dan juga waktu yang dijalankan ini. Jadi tidak tampil, harusnya ketika dia tampilkan di sini tulisan hello dari file PHP dan seterusnya ini dia akan tampil di sebelah sini ya. Tapi dia tidak tampil ya. Caranya bagaimana? Kita setting terlebih dahulu tempat file PHP kita ya. Caranya kita buka dulu di sini ya, lokasi dari PHP kita. Kita coba buka di UAM kita ya, UAM. Kemudian folder bin, kemudian kita cari yang folder PHP ya, folder PHP di sini. Nah, teman-teman sekalian, PHP yang kita pilih ini ada dua pilihannya ya, ada yang
5.6.18 atau 7.0.3. Kalau di saya, ya pakainya yang di atas ya, yang 5.6 ini. Kita double klik di sini, di folder PHP ini. Kemudian di sini ada sebuah file namanya PHP. Nah, kita cek dulu ya teman-teman ya. Ini pastikan bahwa ketika kita run ini, ya dia bisa langsung jalan, ya tidak ada error ya. Kita double klik. Nah, ternyata dia ketika dijalankan langsung membutuhkan file ya, ada 1 DLL yang dibutuhkan. Nah, ini kita tambahkan dulu. Caranya mudah sekali. Kita oke dulu di sini. Oke lagi. Kita kopikan saja dari yang kemarin ya. Di Apache, kita masuk kembali di UAM, bin, kemudian pilih Apache. Masuk lagi kemana? Masuk ke bin ya. Kemudian kita pilih di bawahnya cari MSVCR 110. Nah, ini teman-teman. Ini di sini kita copy, klik kanan, copy ya. Klik kanan, copy. Klik kanan, copy. Kemudian kita balik lagi ke si rumahnya PHP. Di tempatnya foldernya PHP. Kemudian pilih di sini PHP lagi. Kemudian kita pastekan filenya di sini. Klik kanan, paste. Ya, coba lagi kita jalankan PHP-nya. Oke, sudah tidak ada error ya. Sudah tidak ada error. Kita close. Nah, ini path-nya ya, alamatnya kita copy ya teman-teman ya. Copy ya, kita blok di sini. Klik kanan, copy ya. Kemudian untuk si Visual Studio Code biar bisa mengenali bahwa kita sudah punya loh yang namanya PHP di komputer kita masukkan di sini ya. Di sini ada this PC ya. This PC ya, sebelah kiri ini, this PC, klik kanan, properties. Kemudian teman-teman cek di sini di bagian bawah ada Advanced System Setting ya. Kita satu klik saja, klik kiri. Nah, akan tampil sebuah window baru ya, ada computer name, hardware, advanced, system protection, remote ya. Kita pilih di tab advanced ya. Kemudian di bawahnya ada sebuah tombol yang namanya environment variable ya. Kita klik saja di sini. Nah, di sini akan ada tampilan beberapa isian ya, ada TMP, temp, OneDrive dan sebagainya. Kita pilih yang di sini ya. Di sini ada sebuah variabel, ini variabel ya, atas ini variabel, yang ini adalah value-nya. Ya, ini kita pilih di bagian path, edit. Kemudian kita masukkan tempat dari si UAM-nya. Ya. New, kita kopikan di sini, copy ya, copy. Oke, sudah di copy ya. Kemudian di oke. Kemudian di oke lagi. Kemudian di oke. Kemudian kita close saja. Kita minimize ya. Kemudian coba kita jalankan. Tadi kan masih kosong ya. Coba kita jalankan. Nah, dia akan langsung tampil di sini teman-teman ya. Hello dari file PHP, bagaimana kabarnya ya. Dia akan menampilkan di sini. Jadi ketika kita merubah ya, misalnya di sini kan tadi bagaimana kabarnya ya. Kemudian di bawahnya, misalnya kita tambahkan di sini sebuah tanda break ya. Nah, kita bisa masukkan juga nanti file HTML di sini, tag HTML di sini. Kemudian kita masukkan tambahan di sini. Baik, gitu. Kita save. Jangan lupa diklik di sini run code. Nah, bagaimana kabarnya? Baik, ya seperti itu. Nah, jadi kita punya dua cara ya. Seperti tadi, yang pertama kita buka di browser kita. Ya, kita coba refresh. Baik, gitu kan. Hello dari file PHP, bagaimana kabarnya? Baik, ya. Ini kita buka ketika di browser. Itu cara yang pertama, kita buka di browser. Cara yang kedua, kita bisa langsung menampilkan di Visual Studio Code ya. Jadi kita tidak perlu bolak-balik. Jadi buka Visual Studio Code, kemudian browser, buka Visual Studio Code lagi, edit lagi, kemudian kita tampilkan di browser. Tapi cukup dengan kita install tadi Code Runner, kemudian kita setting di komputer kita ataupun di laptop kita, maka ketika kita jalankan di Visual Studio Code, kita klik tombol Run ini, maka dia akan langsung tampil ya. Itu tadi penjelasan kita bagaimana cara kita bisa menjalankan file PHP dengan dua cara ya, baik dengan menggunakan browser, kita tampilkan di browser,
ataupun ketika kita akan langsung tampilkan dia di Visual Studio Code ya dengan menggunakan Code Runner. Nah, ini penjelasan kita awal tentang bagaimana cara kita memulai membuat file PHP di Visual Studio Code kita. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.